Baik, selanjutnya kita masuk ke alat yang namanya pipet ukur dan pipet volume. Kalau pipet ukur itu ada di sebelah kanan Anda, pipet volume ada di sebelah kiri Anda. Kita masuk ke pipet ukur terlebih dahulu. Ya, jadi pipet ukur ini digunakan untuk mengambil dan memindahkan larutan secara terukur sesuai dengan volume yang dikehendaki. Ya, jadi di sini bisa dilihat ya, ada skala. Ini yang kebetulan yang saya pakai adalah pipet ukur 25 mili. Jadi di sini ada skala dari 0 sampai 25. Jadi tergantung nanti Anda menggunakan volume berapa, tinggal dilihat dari skala yang ada di sini. Kemudian untuk ukuran pipet ukur sendiri itu ada berbagai macam. Ada yang 0,5 mili sampai yang paling besar ada yang 50 mili. Itu untuk pipet ukur. Baik, selanjutnya yang pipet volume. Ini pipet volume. Ya, jadi untuk pipet volume ini pada prinsipnya itu sama dengan pipet ukur. Jadi fungsinya adalah untuk mengambil larutan dan memindahkan larutan ke tempat yang lain. Bedanya adalah kalau pipet volume itu hanya ada satu skala. Bagaimana kita tahu skala mana yang digunakan? Anda bisa lihat di bagian gelembung dari pipet volume. Di situ tertulis volume yang ada di pipet volume ini. Kemudian ada tanda batas di sini, di atas. Nah, ini adalah batas Anda untuk mengambil larutannya. Fungsinya adalah untuk mengambil larutan dengan volume yang tepat dan sesuai dengan label yang tertera pada bagian yang menggelembung ini. Ya, setelah tadi kita membahas tentang pipet volume dan pipet ukur, kita masuk ke alat selanjutnya, yaitu tabung reaksi. Nah, tidak dulu ya, di sini tabung reaksi dan juga tabung. Kita ke tabung reaksinya terlebih dahulu. Ya, jadi tabung reaksi ini merupakan satu alat yang sering digunakan juga di laboratorium. Jadi alat ini itu bermacam-macam ya. Ada yang terbuat dari kaca, ada juga yang terbuat dari plastik. Kemudian untuk ukurannya juga bermacam-macam. Ada yang kecil mulai dari 5 mili sampai ada yang 15 mili. Kemudian juga diameternya berbeda-beda, mulai dari 1 cm sampai 2 cm. Untuk fungsi dari alat ini adalah digunakan untuk analisis kuantitatif atau mereaksikan zat dalam jumlah tetesan. Jadi untuk tabung reaksi. Selanjutnya untuk tabung reaksi kan tadi bentuknya bulat ya, bulat seperti tabung gini. Bawahnya kan ini agak membulat gitu ya. Jadi kalau kita letakkan gini kan tidak bisa. Makanya ada alat yang namanya rak tabung reaksi. Ya, jadi alat ini digunakan untuk istilahnya tempat meletakkan tabung reaksi. Nanti kita praktekkan ya, nanti seperti ini. Jadi sebelum tabung reaksi digunakan, itu masih dalam keadaan bersih, biasanya diletakkan di bagian batang yang ada di rak tabung reaksi. Cara meletakkannya seperti ini. Jadi untuk meletak tabung reaksi menghadap ke bawah, kita masukkan gini. Nah, ini untuk meletakkan alat tabung reaksi yang belum digunakan. Sudah digunakan, kita ambil dari sini, kita letakkan di lubang-lubang yang ada di atas dari
traktor bom reaksi. Jadinya nanti seperti ini. Baik, untuk alat selanjutnya kita ada buret dan statif. Langsung ke buret terlebih dahulu. Ya, alat ini, alat yang berbentuk silinder memanjang, biasanya digunakan untuk analisis kuantitatif. Ya, metodenya literasi atau volumetrik, atau bisa digunakan untuk potensiometrik. Buret ini ada berbagai macam buret ya, dengan skalanya masing-masing. Ada yang buret 10 mili sampai yang paling besar ada buret 50 mili. Ini ada skala di sisi luarnya. Ini saya menggunakan buret 50 mili. Jadi di sini tertera ada skala 0 sampai 50 mili. Oke, selanjutnya adalah statif. Ya, jadi yang dimaksud statif adalah batang besi panjang yang seperti ini. Ya, jadi statif di sini digunakan untuk sebagai alat penyangga dari buret. Jadi kalau dipasang bentuknya seperti ini. Oke, selain itu, untuk perlengkapan dalam analisis literasi volumetrik juga digunakan alat yang lain itu untuk membantu buret ini dan diletakkan di statif. Jadi di sini ada klem buret dan juga ada ring untuk corong pisah. Untuk klem buret bentuknya seperti ini. Ya, ada juga yang modelnya seperti ini. Jadi ada dua mata ya di sini. Kemudian ada juga yang modelnya seperti penjepit. Oke. Selain itu, ada juga yang modelnya berbentuk ring seperti ini. Ya. Untuk klemnya tadi, kalau kita pasang di statif dan juga buret, dia akan berbentuk seperti ini.
untuk buret dan alat penunjangnya.